Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu kepada kami manusia. Engkau datang untuk mengajarkan kami menjadi manusia yang baik. Namun sering kami jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Kami mohon ampun atas segala perbuatan kami, dan kami mohon datanglah selamatkanlah kami, agar kami memperoleh keselamatan dari Dikau. Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu, rapilah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup harian kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Di dalam Injil Matius, kita mendengar wejangan-wejangan, nasihat-nasihat Yesus. Yesus memberi nasihat-nasihat itu dengan tujuan supaya kita mengikutinya dan memperoleh keselamatan. Misalnya sabda Yesus, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
sabda ini mengajak kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita mengikuti firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita mesti hidup lebih baik dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tahu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu selalu memperhatikan hal-hal fisik yang kelihatan. Mereka memakai jubah yang panjang, suka berdoa di tempat-tempat umum supaya kelihatan wow seperti begitu, kelihatan suci. Tetapi sesungguhnya hati mereka busuk. Maka jangan kita hanya memperhatikan penampilan fisik, tetapi yang paling utama adalah memperhatikan hal-hal batinia. Hal-hal batinia itu seperti begini. Ketika kita melihat diri kita bahwa kita telah jauh dari Tuhan, kita telah melakukan salah dan dosa, hendaklah kita memperbarui itu dengan cara bertobat. Ketika kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, itu berarti kita sedang menata ruang batin kita. Kita sedang menata relasi kita dengan Tuhan. Karena saat-saat kita berbuat salah dan dosa, hubungan kita menjadi retak. Keretakan itu bukan dari pihak Allah, tetapi dari kita sendiri. Maka mari kita membaharui diri terus-menerus, supaya kita menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan, yang setia melaksanakan kehendaknya atau firman-Nya di dalam kehidupan harian kita. Ajaran Yesus yang lain lagi mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kadang kita berpikir negatif ketika melihat orang lain. Maka mari kita membaharui diri kita, supaya kita hanya mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan juga bahwa jangan kita bersumpah palsu. Tetapi sering kita bersumpah palsu. Atau Yesus juga katakan, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi surga atau demi bumi. Tapi sering kita melakukannya. Kita menggunakan kata-kata rohani untuk membungkus sikap-sikap kita, perkataan-perkataan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama. Maka mari saat ini kita bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan perkataan-perkataan kita yang sungguh membuat hati Tuhan senang. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang sungguh sesuai dengan ajarannya. Dengan demikian, kita telah menyelamatkan diri kita. Tetapi juga kita sedang membantu orang lain untuk memperoleh keselamatan. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu.
Dan kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh meyakini bahwa firman-Mu adalah pelita hidup kami, petunjuk hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami mau mengikuti petunjuk itu, sehingga akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.